Dan saya juga pernah mimpi saya memasuki kayak sebuah hutan gitu ya. Lalu saya melihat sebuah rumah kecil. Saya ke situ karena saya ingin menggunakan kamar mandi. Ternyata saya cari kamar mandinya nggak ada. Jadi rumah ini dalam keterbatasan fasilitas ya. Lalu saya melihat mbah saya, ibunya ibu saya, yang dulu semasa hidupnya itu yang punya perewangan jin itu ya. Saya melihat dia pakai kebaya lengkap, pakai tas yang dibawa di taruh di pundaknya itu, dia pakai sanggul ya. Saya melihat dari arah belakang dia berjalan gitu ya, dia masuk dan mendatangi kayak ya sepertinya kayak rumah-rumah juga gitu ya, cuman jelas-jelas itu. Tapi di dalam pikiran saya dikatakan bahwa dia itu mencari hutang ya. Nah, ini apa maksudnya ya? Tapi mata saya tiba-tiba tertuju kepada ini sosok di atas pohon besar sekali, dan itu bertanduk mengawasi, ternyata mengawasi saya dari tadi ya. Pas mata saya beradu dengan matanya, maksudnya pas saling melihat gitu, lalu dia kayak dia kayak langsung meluncur ke arah saya, itu menyerang saya. Langsung saya bikin tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ya. Saya lakukan perlawanan itu ya. Jadi kemudian saya melihat sosok anak muda, remaja laki-laki duduk di teras yang tadinya nggak ada, tiba-tiba ada di situ. Lalu saya juga menyelamatkan dia. Udah mimpi saya hilang gitu ya. Jadi dia menyerang saya, makhluk sosok itu menyerang saya yang bertanduk itu. Ya dikatakan bahwa itulah iblis ya. Dalam pikiran saya dikatakan itu si iblis ya. Jadi intinya bahwa nenek saya berada dalam alam di mana yang jadi pengawasnya atau pengawasannya adalah si iblis. Ya mungkin selama hidup di dunia dia melakukan hal, entah itu karena memang ketidaktahuannya dia, memang pengaruh dari kultur budaya setempat. Jadi nenek saya tidak tinggal di Jawa Timur, tinggal di Jawa Tengah ya. Dulunya memang tinggal di Surabaya di sebuah asrama tentara ya. Jadinya pertama kali dia disamperin si sosok itu mau ikut dia. Itu awal mulanya waktu mereka tinggal di Surabaya gitu ya. Nah, dari mimpi-mimpi yang saya ceritakan ini adalah hanya sebagian saja. Ini yang mau saya sampaikan bahwa memang alam roh. Nah, alam roh di sini kan memang ada dua ya. Di alam malaikat. Malaikat kan memang tinggalnya di surga. Jadi alam roh yang lainnya adalah alam di mana tempat-tempat bad spirit itu, roh-roh jahat itu berada, yang dalam pimpinan si iblis itu berada, yang terbuang dari surga. Nah, itulah yang menempati ruang-ruang di semesta ini, di angkasa, di dalam air, dimanapun ya di seluruh semesta ini mereka itu berada. Tentu kalau alam malaikat ya pasti ketika ada manusia yang ikut sama Tuhan Yesus Kristus pasti bersukacita, pasti otomatis Tuhan memerintahkan para malaikat untuk melayani umat-umat percaya kepada Kristus untuk dalam hal keselamatan ya. Nah, alam yang bad spirits ini, mereka tahu bahwa ada manusia yang ikut Kristus pun mereka juga nggak tenang gitu kan. Ada saja mereka berusaha untuk mencari celah untuk mempengaruhi manusia ini untuk agar jatuh terpengaruh di dalam tipu muslihat mereka gitu ya, dengan berbagai cara ya, cara-cara yang manipulatif di dunia ini ya. Tentu saja mereka takut, mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang kudus, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi ya, seperti yang banyak diceritakan di dalam Alkitab. Salah satunya adalah di Markus, kisah tentang orang yang kerasukan roh jahat di tempat ibadah ya, ayat 23 hingga 26. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengojang-ojang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ya, itu salah satunya. Kemudian di dalam juga pada saat Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa ya. Jadi mereka tahu bahwa Yesus Kristus ini adalah anak Allah yang maha tinggi, dan mereka tahu menyembahnya. Puji Tuhan. Dan banyak lagi pengalaman spiritual, baik itu di dalam mimpi,
pernyataan-pernyataan Tuhan dalam hidup saya, apa yang akan terjadi, dan siapa orang-orang yang iblis pakai untuk mencobai saya. Jadi selama ini, jadi puji Tuhan, memang hanya di dalam Yesus Kristus lah kita memperoleh perlindungan, pertolongan, dan petunjuk dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan tahu bagaimana melindungi anak-anaknya, melindungi umat percaya yang hidupnya memang senantiasa berseru kepada Tuhan dan memohon perlindungan kepada Tuhan setiap saat. Semoga ini memberkati, dan bagi Anda yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus melawat Anda untuk memberikan keselamatan bagi Anda juga dunia dan akhirat.